Nah, adik-adik, minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar ya adik-adik tentang bagaimana Tuhan mengubah perasaan atau suasana hati kita dari yang kita berduka cita, ya kan, menjadi sukacita, ya kan. Tuh, smile. Kita itu, ya kan, sebagai manusia punya banyak sekali emosi, ya kan. Nggak cuman kita selalu happy dalam satu hari, ya kan. Kita juga punya banyak emosi selain emosi bahagia, senang, happy, atau sukacita. Kita juga punya emosi-emosi yang lain ya adik-adik. Kita nggak bisa menyangkal itu. Tante Dina juga pun dalam satu hari nggak selalu mengalami ini, sukacita. Kadang-kadang Tante Dina juga mengalami ini. Emosi apa ini ya? Itu bisa punya emosi apa ini adik-adik? Emosi marah, seperti udah mau mendidih ya rasanya. Gak ada emosi yang lain. Emosi takut, sedih. Sedih, ya udah ya. Oke, sekarang Tante Dina tanya, apakah semua emosi itu termasuk emosi yang negatif ya? Sedih, marah, takut, itu adalah emosi-emosi yang negatif. Apakah itu salah? Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita nggak boleh punya emosi seperti itu adik-adik? Nah, yang jawabannya ya, yang betul adalah ya boleh. Karena Tuhan memang menciptakan kita manusia, bukan robot, dengan berbagai macam emosi. Ya, yang pertama ada 4 tadi itu. Senang, sedih, marah, dan takut. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan apabila kita sedang mengalami emosi seperti itu? Bagaimana apabila kita disakiti oleh teman mengucapkan kata-kata yang menyinggung hati kita? Apakah kita tetap senyum? Nggak apa-apa kok, aku rapopo, aku nggak apa-apa. Apakah gitu? Atau pada saat mainan kesayangan kita hilang, terus kita jadi gimana? Ah, nggak apa-apa, itu cuma mainan kecil. Aku tetap smile, aku tetap suka cita. Sebenarnya adik-adik, kita sedang menyangkali bahwa kita marah dan merasa sedih atau kadang merasa takut. Lalu sebagai anak Tuhan, apa yang kita harus lakukan dengan emosi itu? Kan Tuhan bilang kita harus sukacita, bersukacitalah senantiasa. Yuk kita lihat sama-sama ya dari firman Tuhan. Yuk adik-adik, ambil ya Alkitab kalian. Tadi udah kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, sudah pegang masing-masing ya Alkitab kalian ya. Kita buka dalam Filipi 4 ya, Filipi 4 ayat 6. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, adik-adik dibilang apa tadi Tuhan? Gak perlu khawatir. Artinya apa khawatir? Khawatir apakah Tuhan mau terima aku dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut? Kayaknya itu gak rohani banget deh. Enggak, Tuhan mau terima kita apa adanya. Tuhan mau kita datang apa adanya dalam keadaan apapun. Lalu kita juga diminta Tuhan untuk menyatakan segala keinginan kita. Kita dapat menyatakan, mengekspresikan perasaan kita. Tuhan, aku lagi sedih. Tuhan, aku lagi marah sama si A, si B, atau sama mama, atau sama papa. Ya, enggak apa-apa. Tuhan mau terima itu, ya. Lebih baik kalian ekspresikan, tetapi bukan dengan cara yang salah. Misalnya kalau lagi marah nih, kita rasanya pengen nonjok seorang. Nah, itu nggak boleh. Atau pengen rusak barang, pengen banting barang. Nah, itu adalah cara ekspresi yang salah. Atau misalnya lagi sedih, nggak mau makan seharian, maunya di dalam kamar. Nah, itu juga salah. Yang perlu kita lakukan adalah mengakui kepada Tuhan dan juga kepada orang yang dapat kita percaya. Misalnya papa mama kita ya, atau kakak kita, atau guru mungkin di sekolah, atau teman baik kita, yang pasti orang yang dapat kita percaya dan orang yang dewasa ya adik-adik. Akuin saja bahwa mama aku lagi sedih, kenapa? Ceritakan permasalahanmu. Aku lagi marah banget nih, akuin saja.
dengan cara kalian menceritakan sedikit demi sedikit emosi kita yang besar tadi, yang rasanya udah sesek di dada nih, udah bikin panas, bikin kepala kayaknya mau keluar asap ya, tut gitu ya, kayak kereta api, itu makin lama bisa mereda, jadi lebih cool, lebih sejuk ya hati kita, dengan cara kita mengungkapkan kepada Tuhan dan kepada orang yang bisa kita percaya ya adik-adik. Setelah hilang emosi-emosi negatif itu, kita mungkin akan kembali merasa sukacita. Nah, sukacita pun perlu diekspresikan. Gimana caranya mengekspresikan sukacita? Melihat dari tiga kejadian ya. 2 dari perjanjian lama, 1 dari perjanjian baru. Pertama di perjanjian lama, ini seorang tokoh ya, wanita ya, seorang ibu. Mungkin kalian nggak terlalu kenal ya, karena memang jarang diceritakan. Tapi dia adalah seorang kakak dari nabi yang salah satu yang paling besar, yang berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalian tahu siapa nabi itu? Iya, Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu punya seorang kakak perempuan namanya Miriam. Nah, pada saat bangsa Israel itu berhasil keluar dari laut Teberau, sementara dikejar oleh tentara Firaun, tapi Tuhan membuat tentara itu tenggelam di dalam laut Teberau itu. Nah, bangsa Israel sangat bersukacita ya. Miriam ini ya, dia juga seorang nabiah ya, nabi perempuan. Dia mengajak teman-temannya sesama perempuan untuk menari, menyanyi bagi Tuhan. Menggunakan apa ya itu ya adik-adik ya? Apa yang suka kita lihat tuh crik. Namanya rebana atau tamborin ya. Nah, kalau adik-adik suka menari ya, boleh. Menari itu bagus. Sudah nggak pandemi lagi, boleh belajar dari kakak-kakak di gereja ya, untuk belajar nari tamborin, untuk mempersembahkan talenta kalian. Seperti Miriam ini, dia mengajak teman-temannya untuk menari, memuji Tuhan juga dengan nyanyian dan dengan tarian. Tokoh yang kedua adik-adik adalah seorang raja. Kita mengenalnya atas keberaniannya, kehebatannya dalam memimpin perang, ya imannya. Tapi ternyata raja ini nggak malu loh adik-adik. Nggak malu untuk menari memuji Tuhan juga. Dia adalah raja yang sangat terkenal ya, Raja Daud. Dia mau menari di depan tabut Allah, karena pada saat itu tabut Allah mau dibawa dari tempat yang kurang pantas ke kota Yerusalem, ke kota di mana Raja Daud memerintah. Daud ini menari dengan sekuat tenaganya untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Ya adik-adik, jadi jangan malu, jangan jaim, jangan jaga image ya. Kalau mau nari aja buat Tuhan ya, seperti Daud. Apalagi kalau ada roh Allah di dalam kita, pasti kita akan lebih bebas mengekspresikan sukacita kita dan rasa syukur kita ya kepada Tuhan, seperti Raja Daud ini ya. Cara kedua untuk mengekspresikan sukacita kita adalah dengan kita berbuat baik ya. Coba kita baca lagi ayat firman Tuhan yang tadi, Filipi 4 ayat 4 sampai ayat 5. Ya adik-adik, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya adik-adik, ya, kalau kita bersukacita, kita perlu kasih tahu orang lain, ternyata itu firman Tuhan loh, bukan kata Tante Dina. Oke, lihat ya, seperti jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang terbentuk setelah murid-murid, rasul-rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat hari Pentakosta, ya kan? Setelah pada saat hari Pentakosta mereka dipenuhi Roh Kudus, Rasul Petrus berkhotbah dan 3.000 orang, gak main-main ya, 3.000 orang bertobat. Nah, setelah bertobat lalu apa yang harus mereka lakukan? Mereka berkumpul, setiap hari mereka berkumpul untuk apa? Untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, sharing, membaca Alkitab. Nah, selain itu mereka juga suka berbagi. Karena saking senangnya hatinya itu, hatinya seneng banget. Kenapa seneng? Ya dosanya sudah diampuni. Tadinya ada beban berat, aduh aku merasa
merasa berdosa banget, gimana nih, dan aku pernah menyakiti orang, aduh aku kepikiran terus. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengampun, ini udah nggak ada beban lagi. Nah, mereka mengungkapkan sukacita mereka dengan cara berbagi, ya, berbuat baik. Seperti apa itu? Ada yang berbagi makanan, ada yang berbagi kain atau pakaian. Ya kan jemaat itu nggak semuanya orang kaya ya, ada juga yang susah, ada juga yang membutuhkan. Nah, yang mampu mereka mau berbagi dengan sukarela, adik-adik, dengan sukarela, karena hati mereka sudah dipenuhi dengan sukacita. Ya, jadi itu seperti tadi Tante Dina sudah bagikan ya, 2 cara untuk mengungkapkan sukacita. 2 dulu ya adik-adik, 2 dulu kalian juga harus bisa lakukan ya, yaitu dengan memuji Tuhan. Kedua dengan berbuat apa? Kebaikan, berbuat baik. Kalian mungkin belum bisa punya duit berbagi duit, tapi misalnya kalian bisa membagi doa, bisa mendoakan, itu kan berbagi juga, membagi waktu kalian. Atau kalian mungkin menghibur, bernyanyi, ya kalian bisa bernyanyi buat teman yang lagi sakit atau opa oma yang lagi sakit, kalian bisa doakan, kalian bisa nyanyi supaya hati mereka terhibur ya. Jadi sekian ya firman Tuhan. Tante Dina yakin adik-adik sudah mengerti ya bagaimana kita mengungkapkan sukacita kita maupun mengungkapkan duka cita kita. Ayat emas kita Filipi 4 ayat 4 ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Itu aja kan, gampang kan ya. Mari kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, tentang emosi, tentang perasaan yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup setiap orang, termasuk kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan bermacam-macam, berbagai macam perasaan Tuhan, dan tidak salah Tuhan untuk merasakan hal tersebut Tuhan, sebab Engkau pun merasakan perasaan yang sama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa, agar kami diberi kemampuan ya Tuhan untuk mengungkapkan emosi kami dengan cara yang benar Tuhan, bukan dengan cara yang merugikan orang lain maupun merugikan diri sendiri, bukan dengan cara yang tidak memuliakan nama-Mu, tapi biarlah segala kesedihan, kemarahan, bahkan ketakutan kami berani bawakan itu, ungkapkan itu dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur Tuhan. Dan apabila kami mengalami sukacita ya Tuhan, biarlah kami Tuhan diberi semangat Tuhan untuk memuji-muji nama-Mu Tuhan, dan juga berkati juga supaya kami suatu hari dapat bertemu lagi Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu secara onsite Tuhan Yesus. Biar Tuhan nama-Mu saja yang dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.